Baiklah, sedikit kita bahas tersebut, yaitu ayat 162. Ya, ayat ini menerangkan ada dua kelompok manusia. Manusia yang pertama adalah senantiasa mengikuti dan taat kepada Allah, mencari ridhonya Allah. Ya. Yang yang kedua itu menentang kepada Allah. Ya, tidak mau taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kedua golongan itu Allah menanyakan kepada kita seakan-akan diajak berbicara. Afaman, apakah orang yang ittaba'a, dia mengikuti ya ridwanallahi, keridhaan Allah, mengikuti syariatnya, perintahnya, menjalankan apa yang diperintahkan, menjalankan apa yang dilarang, ya. Apakah orang yang seperti itu yang akan diberi nanti surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Itu aman sama dengan orang yang dia kembali bi sakhoti minallah, dengan membawa kemurkaan Allah karena ia sudah banyak melanggar hukum-hukum Allah. Dia sudah mengerti, sudah paham, tetapi justru dilanggarnya. Dia mengerti, ini ayat ini sebenarnya berkaitan dengan ayat di atasnya itu hulul, orang korupsi ini ya. Orang yang korupsi itu bisa akan datang dari kiamat dengan apa yang dikorupsikan. Ya, yang dicurangkan itu datang. Jadi maka dari itu jangan coba-coba korupsi. Ya, di ayat di atasnya itu ada. Nabi tidak mungkin hulul, tidak mungkin mengambil harta rampasan perang itu korupsi sebelum dibagi. Tidak, karena ada beberapa sahabat yang melakukan seperti itu. Nah, tatkala rampasan perang belum dibagi, dia sudah mengambil duluan. Turunlah ayat yang seperti kita dapati di sini. Afaman taba'a ridwanallahi, apakah orang yang senantiasa mengikuti keridhaan Allah, taat patuh kepada Allah, ya, dan menjalankan perintahnya, menjauhi larangan yang mereka itu layak untuk diberi rahmat, ya, yakni surga, itu kaman sama dengan orang yang ba'a bisakhotin minallah. Ya, dia kembali datang dengan membawa kemurkaan Allah, wa ma'wahu jahannam, dan akan tempatnya di jahannam, tentu tidak sama. Orang yang masuk surga memang surganya bertingkat-tingkat. Semakin tinggi, semakin banyak, semakin ikhlas amal baik yang dikerjakannya, tentunya tempatnya tidak sama dengan orang yang kurang ikhlas, kurang taat. Ya, jadi Allah Maha Adil, memberikan rahmatnya adil. Demikian juga orang memasukkan ke dalam neraka, sama-sama berbuat maksiat, nerakanya juga berbeda-beda, tergantung pada kualitas daripada maksiat kepada Allah ini. Dia sudah maksiat, durhaka, kemudian menyakiti orang, merampas harta, ya tentunya tidak sama yang dengan orang yang maksiatnya tidak mau sholat saja, tapi dia masih berbuat baik barangkali, ya disiksa, tapi siksanya tentu tidak sama, ya. Allah Ta'ala, ya. Wa bisal masir, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali manusia nanti, ya. Tidak ada yang paling buruk, karena di sana itu minumannya adalah nanah dan darah orang-orang penghuni neraka yang keluar dan baunya busuk sekali, ya, tentu rasanya tidak enak sama sekali, panas lagi, ya. Maka neraka jahanam itu wa bisal masir, seburuk-buruk tempat kembali bagi orang yang berdosa kepada Allah, ya. Sedangkan surga itu wa husnul ma'ab, tempat kembali yang paling baik, ya. Mereka itu darajatun, berderajat-derajat atau bertingkat-tingkat dalam menerima kebaikan dan menerima siksa dari Allah Ta'ala. Dari mereka dua golongan tersebut bertingkat-tingkat indallahi, di sisi Allah. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha melihat semua perbuatan kita. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah, tentu tidak berbuat maksiat. Kenapa kita sampai berbuat maksiat? Karena kita merasa bahwa Allah itu tidak pernah melihat kita dengan penglihatan yang sempurna. Maka kita mikir bahwa tatkala kita berbuat maksiat, Allah tidak tahu barangkali. Atau mungkin pemikiran kita, mosok ini disiksa, ya. Atau mungkin merasa amalnya sudah banyak sehingga berbuat maksiat seenaknya sendiri, ya.
Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang ke 163 ini, mereka itu darajatun indallahi, ya, mereka mempunyai derajat-derajat di sisi Allah. Dan memang setiap manusia akan menerima derajat di sisi Allah nanti sesuai dengan tingkat kebaikan atau tingkat kejahatan mereka. Yang baik, surganya akan bertingkat-tingkat, ya, sampai tingkat ke 100, tingkat yang paling tinggi untuk dimasuki. Jadi karena itu kepek-kepek, tapi kan ya tetap gak tak buka. Tolong dimatikan, Bu. Sudah saat bocor itu tadi. Ya lupa, barangkali lupa terbuka, terus dia ngomong jadi nggak sadar. Baiklah, saya teruskan ini. Nah, wallahu, ya, wallahu, dan Allah basirun maha melihat bima ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat seperti ini ada ayat ancaman bagi kita sebenarnya. Jangan sampai kita coba-coba melakukan sesuatu yang mendurhakai Allah perbuatan kita, menyalahi hukum atau menyalahi syariat. Karena tidak ada sesuatu pun yang kita kerjakan lepas dari pengawasan Allah, lepas dari pencatatan malaikat. Dan besok akan diminta pertanggungjawaban tatkala hari hisab. Ya. Di samping termaktub di dalam tulisan di buku yang dibagikan, juga segala macam saksi-saksi akan didatangkan. Ya, dari kiamat itu pengadilannya nanti hakim tunggal, Allah Subhanahu wa taala, tanpa panitera, tanpa hakim pembantu, ya. Dan sebagai tertuduh manusia, ini tertuduh yang akan diadili, apakah dia itu lepas dari hukuman, atau mereka itu justru mereka akan mendapat hukuman yang besar dari Allah Ta'ala. Ini yang menetapkan cuman Allah, tidak minta pertimbangan kepada hakim-hakim yang lain, karena Allah maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Nah, sebagai tertuduh manusia, sebagai pembela adalah para nabi. Ya. Ini pembela, pembela kita nanti dari kita, kemudian amal-amal kita, sholat kita, puasa kita, barangkali menjadi syafaat, menjadi penolong, membantu kita di dalam keadaan tertuduh di hadapan Allah. Dan sebagai penuntut umum adalah para malaikat, ya, karena malaikat yang menyaksikan, menulisnya tentang perbuatan-perbuatan itu, dan yang memutuskan cuma Allah, dan Allah itu ahkamul hakimin, sebaik-baik hakim yang memutuskan, dan tidak mungkin keputusan Allah itu terjadi kedzaliman, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Tidak mungkin Allah berbuat zalim pada hambanya. Yang masuk neraka itu mereka mengatakan fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Memang saya layak masuk neraka. Tidak ada orang yang masuk neraka itu merasa dirinya sebenarnya saya itu layaknya masuk surga, ya. Kok dimasukkan neraka? Bagaimana Allah itu Ta'ala? Ya, saya sudah begini, tidak mungkin. Ya, karena Allah maha hadir dan maha bijaksana. Nah, setelah itu Allah menjelaskan bahwa nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada umat Islam ini, adalah diturunkanlah Rasulullah. Kenapa nikmat yang paling besar itu? Karena dengan diturunkan Rasul, ya, Muhammad SAW kepada umat Islam ini, pada kita semuanya itu, dialah Nabi kita yang membimbing manusia ini ke jalan yang lurus, ke jalan yang selamat dari kebakaran api neraka yang akan masukkan ke dalam surga. Itu bimbingan yang dibimbing Nabi. Maka Allah Ta'ala berfirman, laqad manallahu, sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar sekali alal mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang mukmin itu apa? Idzba'asa fihim, tatkala mengutus di antara mereka rasulan, seorang rasul min anfusin, dari golongan mereka sendiri. Ya. Jadi rasulnya bukan dari jin, rasulnya bukan dari golongan malaikat, apalagi binatang, bukan, tapi min anfusim, dari golongan sama-sama manusia. Sehingga kalau dia memerintahkan, mengajak manusia, ya dia merasakan jadi manusia. Jadi kalau misalnya malaikat yang diutus memimpin kita malaikat melarang makan barang haram, melarang ini dan itu, ya memang malaikat itu tidak bisa makan dan minum, ya misalnya, ya.
Jadi tidak akan bisa dicontoh perbuatan malaikat ini. Ya, karena Rasulnya malaikat hanya diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Rasul tentang wahyu. Tapi Rasul itu menyampaikan isi wahyu sebagai syariat itu kepada kita umat Islam ini. Ya. Yatlu yang mereka para Rasul itu, ya, Rasulullah Muhammad itu dia membacakan, ya, dia membacakan alaihim atas mereka. Jadi atas umat Islam, orang mukmin itu ayatihi, ayat-ayatnya yakni Al-Quran dan hukum-hukumnya yang ada di dalam Al-Quran serta menjelaskannya. Wa yuzakkihim, dan dia membersihkan dosa-dosa, kesirikan, ya, kefasikan, kotoran hati, sombong, ujud, riak, takabur, dibersihkan, dibacakan oleh Nabi, ya, bahwa perbuatan-perbuatan itu ada perbuatan yang dilarang oleh agama, supaya mereka selamat di dunia dan akhirat. Di samping itu, wa yu'allimuhumul kitabah, dan dia Rasul-Rasul itu mengajarkan, ya, Rasul kita Muhammad SAW mengajarkan Alkitabah, yaitu Quran, ya, bagaimana memahami, bagaimana mengerti, bagaimana membaca Al-Quran itu, wal hikmata, dan jika juga mengajari kepada kita hikmah, ya ini sunnah-sunnah Nabi, bagaimana cara makan, cara mandi, cara wudhu, ya, cara janabah, semua sudah diajarkan, dan sunnah-sunnahnya sudah diajarkan. Cara manasik haji, bagaimana cara sholat dan seterusnya, itu Rasulullah mengajarkan, ya, wal hikmata, dan mengajarkan hikmah. Wang ingkanu mingkok belu, dan keadaan mereka itu sebelumnya dulunya lafiyul dhalali mubin, sungguh mereka dalam kesesatan yang nyata. Sebelum diturunkan Rasul, penduduk Mekah itulah penduduk yang sesat. Mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim, tapi sudah banyak diselewengkan. Mereka syirik, mereka menyembah berhala-berhala, ya, manat, ya, kemudian Hubal dan seterusnya, yang nanti dilanjutkan di dalam kitab Tauhid ini. Oleh karena itulah kitab Tauhid ini betul-betul mengajak kita selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak, untuk bisa kembali hanya menyembah kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah, hanya cinta kepada Allah, ya, cinta kita hanya kepada Allah, ya, taat kita hanya kepada Allah. Udah, orang lain nggak seneng terserah, orang lain seneng terserah, itu bukan urusan kita. Kita sebentar lagi mati, ya, tidak lama lagi, khususnya saya, ya, karena umurnya sudah memang mendekati umur terakhir vonis, ya, itu sudah disadari. Meskipun muda pun juga begitu, akan mati, ya, hanya mungkin jaraknya berbeda. Tetapi ingat, satu hari, ya, di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau kita misalnya di dunia itu 1000 tahun, berarti sama dengan keadaan satu hari di akhirat saja. Bagaimana kalau umur kita tidak sampai 1000 tahun, berarti hitungan akhirat itu sangat pendek sekali. Itulah yang disebutkan kenikmatan di dunia itu sekecil, ya. Karena meskipun kita punya harta yang banyak, melimpah ruah, rumah, kendaraan yang bagus, jabatan yang tinggi, berapa lama kita menikmati? Tidak lama, ya. Selama kekuatan kita ada. Saya merasakan setelah tua itu kekuatan betul-betul, ya, menjadi sangat rapuh sekali. Berdiri saja kadang-kadang sudah harus ditopang dengan berpegangan sesuatu, ya. Mungkin yang muda tidak pernah terpikir seperti itu. Baru yang tua nanti terasa. Itu menyadarkan kita bahwa kita akan segera kembali kepada Allah, diambil sedikit demi sedikit yang dulu menjadi kebanggaannya, yaitu kekuatan. Setelah merasa tidak ada lagi manfaatnya sedikit di dunia, maka dia rela mati dengan penuh dengan kerelaan, insya Allah. Nah, inilah dari awal-awal ini kita sudah membaca Al-Quran, ya. Mudah-mudahan kita menjadi luar biasa ini rasanya, ya. Baiklah, ya, mari kita teruskan dengan pelajaran kitab Tauhid, karena kita fokusnya hari ini adalah mempelajari kitab Tauhid, ya, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yaitu Tauhid pemurnian ibadah hanya kepada Allah
bab yang ke berapa? 9 Ustaz. 9. Ya. Jadi di sini bab 9 itu betapa buruknya orang yang mengharapkan berkah kepada pohon. Ya, ada dulu orang itu yang ada pohon yang tua, kemudian yang umurnya sudah ratusan tahun. Mereka mendatangi di situ, ini umurnya pohon ini sudah sangat tua. Kita minta-minta terkait si fulan atau fulana itu minta di sini. Sekarang dia jadi kaya, sekarang dia sembuh, sakitnya menjadi sembuh, maka Al-Quran membongkar ya bahwa itu tidak diperbolehkan, itu perbuatan syirik, merusak tauhid kepada Allah dan akan menyebabkan kekal di dalam neraka. Monggo Pak Tomo dibaca ya. Ya Ustaz. Mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Najm ayat 19 sampai 23 yang artinya, maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Ya, alhamdulillah ya. Sudah dibacakan ayat berapa tadi? Sampai ayat 23 ya. Ayat-ayat ini menerangkan orang-orang musyrik diajak berbicara supaya terbuka otaknya. Jadi umat Islam itu kalau dijak beriman kepada Allah juga diajak berbicara sama Allah seperti Al-Quran ngajak bicara ya. Jadi ayatnya afara'aitumul Lata wal Uzza, maka apakah kalian telah melihat kekuasaan yang dimiliki oleh Lata dan Uzza? Bisa apa sih Lata dan Uzza itu sehingga kau sembah, kau mintai, kau bergantung kepadanya, kau bersandar kepadanya? Coba perhatikan. Lata dan Uzza patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah pada saat itu yang digunakan untuk penyembahan orang-orang muslim. Berarti apa sih kekuasaannya? Apakah kalau kamu menyembah, kemudian kamu rezekimu lancar, ya, kamu menjadi orang pandai, menjadi orang kaya raya, dan seterusnya? Atau kalau kamu tidak menyembah, ya, kamu menjadi sengsara, ya, hidupmu, ya, dan kamu mendapatkan bencana. Apakah itu? Ya, apakah itu terjadi? Afara itu melata wal Uzza. Apakah kamu perhatikan betul-betul apa sih kekuasaan yang dimiliki oleh Al-Lata ya namanya ya, dan Uzza ya itu nama berhala di Mekah ini. Wa Manata dan Manat ya, Manat itu juga nama berhala yang berada di Mekah di sekitar Ka'bah ini. Wal Manat salisatan ukhra dan Manat yang ketiga. Jadi ada tiga berhala besar yang ada di sana. Itu disembah. Dan mereka ini meyakini bahwa itu nanti akan bisa dimintai sesuatu, padahal sudah jelas mereka itu diajak berbuat apa-apa. Alakumud dzakaru walahul unsa. Dan cobalah pikirkan wahai orang-orang musyrik Mekah, apakah kamu pantas mempunyai keyakinan bahwa berhala-berhala ya, bahwa malaikat-malaikat itu ya itu yang menjadi anak-anak Allah. Jadi perempuan, wanita, anak-anak Allah. Jadi Allah itu anaknya wanita, dan kamu yang kamu pilih adalah laki-laki. Ya, alakumud dzakaru walahul unsa. Apakah pantas kamu menisbatkan anak laki-laki itu dirimu? Sedangkan Allah itu anaknya perempuan-perempuan karena mereka menganggap bahwa anaknya Allah itu malaikat dan malaikat itu menurut dia perempuan.
Tilka idzan qismatun dhija. Kalau begitu kamu sudah mengadakan pembagian yang tidak adil. Ya, kamu anak perempuan nggak senang dibunuh, disembelih, ya, atau ditanam hidup-hidup. Ya, kemudian sedang itu Allah diberi anak yang perempuan. Ya, apakah itu pembagian yang adil? Ya, tentu itu pembagian yang sangat zalim. Ya, in hiya ila, ya, ila asma'u samaituhuma, samaitu. Hanya itu adalah nama-nama yang kamu sebutkan saja. Lata, Uzza, Manatu, itu cuma nama-nama yang kamu sebutkan, ya. Kamu dan nenek moyangmu, ya. Antum wa aba'ukum, kamu dan nenek moyangmu ma'anzalallahu biha. Allah tidak menurunkan perintahnya sama sekali, ya. Tidak ada keterangan dari Allah bahwa nama-nama itu adalah nama-nama yang ada dari Allah. Allah tidak menurunkan min sultanin suatu hujah, ya, atau bukti bahwa itu boleh disembah. Iyattabi'una, kamu itu tidak mengikuti ila dhonna kecuali persangkaan. Jadi ini sama dengan kita barangkali kalau ada sesuatu yang kelihatan serem gitu, wah ini bisa mendapatkan manfaat, ya, kemudian dikasih lawan putih. Ada orang yang meninggal kok usianya sudah lebih dari 100, waduh, orang ini mesti orang yang luar biasa, orang dicintai oleh Allah. Tatkala dimakamkan, maka patokannya, maisannya, ya, atau nisannya itu dikasih kain yang putih diudeng-udengi. Sebelahnya dikasih Al-Quran. Orang-orang sana membaca dan minta-minta kepada kuburan itu atau kepada orang yang mati itu supaya dia dimintakan kepada Allah ampunan atau rezeki. Itu sudah perbuatan syirik. Meskipun dia mintanya kepada Allah, tapi dia berwasilah dengan orang yang meninggal dunia itu. Itu kata Allah Ta'ala, iyattabi'una ila dhon, ya. Mereka tidak mengikuti kecuali dhonna, persangkaan saja, wa ma tahwal anfus, dan itu adalah keinginan hawa nafsu mereka saja. Padahal mereka tidak mempunyai dalil yang sah. Padahal kata Allah Ta'ala, walaqad, dan sungguh ja'ahum, telah datang kepada mereka mirabihimul huda, petunjuk darinya agama Islam. Agama Islam sudah ada petunjuknya lengkap, ya, sudah bisa dipahami dengan sempurna dan mudah, tapi mereka juga masih tetap menyembah atau mengagungkan selain Allah kepada patung-patung. Coba orang-orang Hindu yang seperti dia menyembah itu, dia pasti suatu saat kalau dia akalnya encer, ya, akalnya bisa berpikir dengan normal, maka dia tidak akan melakukan penyembahan itu. Karena menyembah seperti itu, beribadah kepada patung, berhala dan lain-lainnya ini, maka akan menimbulkan kita diperbudak oleh makhluk, bukan diperbudak oleh Allah. Padahal kita ini namanya Abdullah, hamba Allah, bukan hamba makhluk. Ya, ini terjadinya bahwa kita tidak boleh mengharapkan berkah, ya, ini kepada pohon, batu dan sejenisnya. Yang batu itu berhala-berhala itu, ya, yang pohon itu nanti ada beberapa sahabat. Tatkala ke Hunain itu ternyata di sana ada orang-orang musyrik itu mempunyai pohon. Satu pohon itu namanya ada nadwah itu namanya di sini, nanti kita baca hadisnya itu. Nah, orang-orang musyrik itu kalau mau perang senantiasa menyandarkan atau digantungkan lah, ya, di pedangnya itu, di pohon itu. Beberapa hari setelah itu dibuat perang, jadi dia menganggap nanti akan menang dalam perang karena sudah menjabat lidin itu pohon yang sudah dianggap keramat ini. Maka tatkala orang Islam datang ke Hunain seperti itu minta kepada Rasulullah, maka Rasulullah langsung, kamu itu, ya, alangkah bodohnya, baru diselamatkan dari kekafiran, kesirikan. Sekarang minta saya membuatkan sesuatu yang seperti syirik ini. Kamu itu seperti umat Bani Israel, katanya. Ya, kamu minta, ya, kepada Nabi Musa supaya dibuatkan Tuhan-Tuhan seperti orang-orang menyembah patung ini, ya. Maka akhirnya pisahlah dengan Nabi Musa dengan cukup lama perpisahan itu. Baik, kita baca, ya, Abu Waqid Al-Laitsi, monggo Pak. Abu Waqid Al-Laitsi menuturkan,
Suatu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain. Sedangkan kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran atau masuk Islam. Ketika itu orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Dat Anwat. Mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon itu. Tatkala kami melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, "Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Dat Anwat sebagaimana mereka itu mempunyai Dat Anwat." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Allahu Akbar, itulah tradisi orang-orang sebelum kamu. Dan demi Dat yang diriku berada di tangannya, kamu benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Buatkanlah untuk kami sembahan sebagaimana mereka mempunyai sesembahan-sesembahan." Maka Musa menjawab, "Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengerti. Pasti kamu akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu." Hadis riwayat Tirmidzi. Dinyatakan sahih. Iya, itulah ya. Jadi kita itu sering mencontoh tadi tasabuh tadi loh. Ya kata Ustaz Sudiono tadi, tasabuh itulah yang menyebabkan ya kita itu terjerumus kepada kesyirikan, kekafiran, kemungkaran yang lain-lain. Karena mereka kepengen, orang ini kan ada Valentine, hari kasih sayang, kok enak ya. Nanti kalau ada hari kasih sayang, saya nanti pada hari tertentu di hari kasih sayang itu, saya akan menyerahkan keperawanan saya kepada kekasih saya. Karena itu hari kasih sayang. Dia lupa kepada larangan Allah, tetapi dia lebih mengutamakan karena tasabuh mengikuti orang-orang di luar di Islam. Ini sudah terjadi di zaman sahabat yang sudah diselamatkan oleh Allah dari kekafiran, dari kesyirikan. Begitu melihat orang itu, loh kok nyantolkan senjatanya di pohon, ya, di pohon Zatu Anwat itu namanya. Zatu Anwat itu pohonnya namanya Zatu Anwat. Saya buatkan ya Rasulullah seperti mereka ini, biar saya punya cantolan yang nanti akan, kalau perang saya mesti menang. Dia mencari berkahnya dari pohon yang digantungkan pedang padanya ini. Ini dilarang keras oleh Rasulullah. Ini barangkali kita di rumah kita mungkin ada benda tempat tertentu yang kita anggap keramat, ya, yang kalau kita sholat mungkin di musola kita, sholat di situ, tapi dianggap ini adalah sudah dibacakan Yasin 100 kali, surat Ar-Rahman 10 kali, surat Maryam 15 kali. Maka kalau sholat di sini pasti akan semua yang diminta kepada Allah pasti dikabulkan. Ini kita jadi berbuat bid'ah namanya. Sebenarnya berdoa boleh, sholat di mana saja boleh, ya. Kemudian tidak ada larangan untuk membaca Yasin berapa kali, membaca surat ini tidak ada larangan. Tapi keyakinan yang menjadikan kita dilarang di dalam agama ini, bahwa dengan dibacakan seperti yang saya sebutkan tersebut, maka tempat itu menjadi tempat yang mustajabah dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menetapkan sendiri di luar yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka perbuatan-perbuatan seperti itu di dalam agama kita dinamakan perbuatan bid'ah yang dilarang, ya. Jadi kita tidak boleh meyakini sesuatu. Jadi kita membaca subhanallah itu 1000 kali, 2000 kali boleh, atau membaca la haula wala quwata itu 2000 kali boleh. Tetapi setelah membaca 1000, 2000 kali itu mempunyai keyakinan dengan sekian bacaan ini dapat selamat dari gangguan jin. Misalnya dari rezekinya akan lancar, akan dimudahkan urusannya. Ini yang tidak boleh, ya. Kenapa? Butuh dalil yang bisa menerangkan masalah hal-hal seperti itu cuma Rasulullah. Kalau kita temukan itu hadis yang sahih yang menerangkan seperti itu, ya boleh diamalkan. Tetapi kalau perasaan saja, maka tidak boleh. Inilah kita yang disuruh mengikuti, ikutilah Rasul. Wa ma atakumur rasulu, ya. Apa yang datang kepada Rasul, kepadamu itu fakhudhu, ambil, ya, sebagai dasar pijakan. Wa ma nahakum anhu, apa yang
dilarang oleh Rasul itu fangtahu, jauhilah. Itu rumusnya, ya. Ya. Wattaqullah innallaha sadidul iqab, dan tetaplah bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita itu sering membuat aturan-aturan sendiri. Baca ini sekiranya ini, baca ini sekian ini, kamu akan jadi ini, jadi ini, jadi ini. Oleh karena itu sampai disebutkan di dalam beberapa perbuatan bid'ah orang-orang tertentu itu membaca surat menjawab sholawat nariyah. Ya. Barang siapa membaca sholawat nariyah 4.444 kali, ya, maka dia akan apa yang dikehendaki akan bisa. Opo kang sinejo teko, opo kang cinipto dadi. Artinya dia mempunyai keistimewaan kalau bisa membaca sholawat nariyah 4.444 kali. Ini betul-betul suatu pelanggaran syariat. Karena syariat sudah ditentukan dari Allah dan Rasulnya, tiba-tiba membuat syariat sendiri yang tidak ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya. Maka sebaiknya semua hal-hal seperti itu kita tinggalkan. Tapi tadi sudah disebut secara agak panjang lebar, tasabuh, ya. Mesti kita masih harus memilah lagi tasabuh yang seperti apa, yang betul-betul haram atau ada makruh. Ya, mungkin makruh atau mungkin mubah, ya, mubah aja, yani ada hal tertentu. Itulah, ya, kita dilarang untuk mengambil berkah dari pohon yang ceritanya di dalam hadis ini cukup jelas, ya. Dia kok seperti umatnya Nabi Musa dulu. Setelah diseberangkan dari Laut Merah, ya, kemudian dia tiba di dalam suatu kampung itu menyembah berhala, ya. Maka pengikutnya Nabi Musa minta supaya Nabi membuatkan mereka berhala seperti mereka. Akhirnya mereka apa yang terjadi? Menyembah anak sapi, ditinggal Nabi Musa untuk bermunajat di Bukit Tur itu. Pulang sudah, ya, mereka pada menyembah anak sapi yang berbuat syirik. Dan dulu itu tobatnya itu faktulu anfusakum, bunuh diri kalian sendiri, ya. Jadi zalikum khairul lakum inda bari'ikum, karena dengan bunuh diri setelah syirik itu tobat itu lebih baik daripada melanjutkan hidup dalam keadaan syirik. Karena melanjutkan hidup dalam keadaan syirik itu tempatnya di neraka akhirnya nanti. Itulah sebabnya jamaah yang berbahagia, syirik itu suatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Allah itu pencemburu, ya. Ya, Nabi Muhammad cemburu, ya. Saat ini sahabat cemburu. Jadi tatkala para sahabat melaporkan bahwa saat salah satu nama sahabat itu cemburu sekali dia terhadap keluarganya, istrinya, keluarganya ini, kata Nabi, aku lebih cemburu dari Saat, ya, dan Allah lebih cemburu dari aku. Cemburunya Allah apa? Kalau kita berbuat maksiat, ya. Bagaimana mungkin kamu berbuat maksiat tatkala aku melihatnya, Allah melihatnya, malaikat mencatatnya, dan nanti akan kembali kepadaku, akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan. Loh, kok kamu masih bermaksiat di hadapanku, kata Allah. Ya, ini keterlaluan, ya, mereka tidak bisa berpikir. Maka orang yang syirik itu kenapa tidak diampuni? Karena yang memberi rezeki, yang menjamin kesehatan, memelihara dirinya Allah, tiba-tiba selain Allah yang dijadikan tempat bersandar beribadah ini. Ini tentu orang yang sangat meremehkan sekali kepada Allah. Nah, untuk bisa memperjelas, marilah kita baca kelanjutannya, kandungan, ya, kandungan dalam bab ini. Satu, monggo Pak. Kandungan dalam bab ini. Satu, tafsiran ayat dalam surat An-Najm. Maksudnya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyangkal tindakan kaum musyrikin yang tidak rasional, karena mereka menyembah ketiga berhala tersebut yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula dapat menolakkan suatu mudarat. Dan Allah mencela tindakan zalim mereka dengan memilih untuk diri mereka jenis yang baik dan memberikan untuk Allah jenis yang buruk dalam anggapan mereka.
Tindakan mereka itu semua hanyalah berdasarkan sangkaan-sangkaan dan hawa nafsu, tidak berdasarkan sama sekali pada tuntunan para rasul yang mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah sedikit pun kepada selainnya. Inilah kadang-kadang yang sulit orang menerima, ya. Kalau diajak kembali kepada tauhid, menyembah kepada Allah, semua selain Allah kita lepaskan. Itu yang berat menerimanya. Ya, dikarenanya orang-orang yang mengajak kepada kemurnian tauhid itu orang-orang Wahabi lah, ya, kemudian orang-orang yang aliran keras, ya, dan seterusnya. Jadi seperti yang disebutkan Pak Sudiono tadi, itu aliran keras semua ini, ya, orang-orang yang intoleran katanya seperti itu. Itu bahayanya. Karena apa? Karena mereka itu hanya menuruti karepnya sendiri dan mereka hanya cuma menduga-duga saja. Kebaikan-kebaikan yang mereka ajarkan, kebaikan menduga-duga saja. Mosok ngucapin selamat hari Natal gak oleh, ya. Yang penting kan hati ini katanya. Seperti itu. Ya memang sebenarnya hatinya. Jadi apalagi sudah mengucapkan hari Natal, hatinya membenarkan apa yang diucapkan. Ya ini jadi lebih bahaya lagi akibatnya. Ya. Ini maka kita harus betul-betul berpikir. Kalau kita beribadah, berbuat itu, coba ibadah yang kita lakukan itu, apakah itu datang dari Nabi atau datang dari tetangga? Ya? Atau yang dibisikkan atau diajarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tentang apa yang diajarkan itu penting sekali, ya. Jangan kita ini share, kalau share ini di tiga grup yang lain, maka akan tiba datang rezeki yang tidak disangka-sangka misalnya. Masya Allah, ya. Yang mereka beraninya membuat aturan-aturan itu, ya, menandingi Allah seakan-akan dia bisa berbuat bebas untuk menentukan, ya, meskipun Allah tidak mengajarkan seperti itu. Yang kedua, monggo Pak. Kedua, mengetahui bentuk permintaan mereka, yaitu mereka meminta dibuatkan zat anwat sebagaimana yang dimiliki kaum musyrikin untuk diharapkan berkahnya. Tidak boleh. Itu tidak hanya seperti ini pohon-pohon saja. Barangkali kita di rumah itu mempunyai Quran yang besar, di sampul yang baik, Quran itu baik, ya. Kemudian tidak dibaca, tapi ditaruh di ruang tamu supaya berkahnya mendatangkan rezeki misalnya. Nah, ini tidak boleh. Jadi berhala Al-Quran yang kita sudah sampul baik tersebut, mestinya Al-Quran itu dibaca, ya, tidak sekedar dipajang, kemudian diambil berkahnya. Ayat kursi atau mungkin bacaan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah dipasang di figura, ditaruh di kamar tamu, diambil berkahnya, itu tidak boleh, ya, berkahnya, ya. Karena apa? Tidak ada satupun riwayat yang menerangkan itu kalau dipasang itu ada berkahnya. Berkahnya kalau dibaca, dimengerti, difahami, ya, kemudian diamalkan, baru ada berkahnya. Itu kebaikan, ya, yang ditimbulkan kepada ayat ini. Jadi misalnya ayat kursi, kalau kita baca, kita taruh di ruang tamu, supaya apa? Supaya gampang membacanya, tidak masalah, ya. Supaya selalu ingat kalau sana, ya, kemudian ayat kursi tidak sampai salah membacanya, itu berkahnya ada. Tapi kalau berkahnya kita supaya di sini banyak tamu, nah uangnya sudah supaya banyak, tidak ada penyakit yang, lah ini yang jadi masalah. Harus hati-hati. Jadi terus yang ketiga, monggo Pak. Ketiga, bahwa mereka belum melakukan apa yang mereka minta itu. Terus yang ketiga itu Pak. Keempat, dan maksud mereka dengan permintaan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah karena mereka beranggapan bahwa Allah menyenanginya. Iya. Jadi yang ketiga itu bahwa mereka belum melakukan apa yang mereka minta itu. Jadi sebelumnya dia cuma minta saja, tapi tidak sampai membuat pohon zatu anwat itu, ya. Ini sahabat yang hidup di zaman Nabi juga masih memikirkan tentang berkah sesuatu. Bayangkan kalau kita hidup jauh-jauh seperti ini. Tentunya kalau kita tidak mengerti ajaran yang benar, kita juga seperti mereka. Karena mereka menganggap bahwa Allah menyenangi perbuatan itu dari berkah-berkah seperti itu.
Ya, itu tidak benar. Yang kelima, monggo. Kelima, apabila mereka mengerti hal ini, maka selain mereka lebih tidak mengerti lagi. Maksudnya kalau sahabat saja nggak ngerti lah yang jalur berkah itu nggak boleh. Maka kita bagaimana kalau nggak ngaji akan mengerti? Ya jelas tidak mengerti. Maka kadang-kadang ya ini kita punya pakaian kemanten ya kita simpan terus ya kita lus-lus kita cari berkahnya rezekinya banyak. Kita punya pakaian yang banyak menumpuk, mestinya bisa kita sedekahkan, bisa dipakai oleh orang lain, karena ada pakaian-pakaian dulu, pakaian bersejarah. Saya tidak bisa memberikan kepada orang lain. Nah ini sama saja hal-hal seperti itu, mencari berkah yang kita tidak dapat ajaran dari agama kita. Terus Pak. Keenam, mereka memiliki kebaikan-kebaikan dan jaminan maghfirah yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Para sahabat ini diampuni oleh Allah Ta'ala, kebaikannya banyak sekali yang tidak dimiliki barangkali kita ini. Tapi mereka tetap ditegur oleh Nabi, tidak boleh berbuat seperti yang diminta itu, membuat pohon anwat yang bisa dijadikan tempat menggantungkan apa saja yang di situ adalah senjatanya. Yang ketujuh, bahwa Nabi SAW tidak menerima alasan mereka, bahkan beliau menyangkal mereka dengan bersabda, Allahu Akbar, itulah tradisi orang-orang sebelum kamu. Pasti kamu akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Beliau bersikap keras terhadap permintaan mereka itu dengan ketiga kalimat ini. Ya, segala sesuatu yang mengarah kepada kesyirikan, apakah syirik besar atau syirik kecil, maka Nabi betul-betul menghalangi, betul-betul menutup segala pintu kesyirikan. Karena memang syirikan itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa syirik. Ya, wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha, dan akan selain syirik akan sanggup diampuni oleh Allah Ta'ala. Bahayanya seperti itu, maka Nabi ditutup segala pintu-pintunya. Ya, sekedar menyantolkan sesuatu di satu tempat tertentu, itu kalau ada keyakinan berkahnya tidak boleh. Atau benda-benda yang kita miliki itu ada berkah, ya, ada berkahnya tanpa ada dalil yang ada di dalam agama ini, ya. Terus masih sedikit Pak. 8. Permasalahan penting, dan inilah yang dimaksud, yaitu Rasulullah SAW memberitahu bahwa permintaan mereka itu seperti permintaan Bani Israel tatkala mereka berkata kepada Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sembahan-sembahan. Iya, jadi meskipun bentuknya lain, padahal permintaan sahabat ini cuman ada pohon mana yang bisa diganti, apakah pohon kurma, apakah pohon anggur. Yang pohon itu dengan izin Nabi, dengan perintah Nabi, kalau kamu mau perang, kalau kamu meletakkan sesuatu di sini, nanti akan ada berkahnya. Setelah pedang itu diambil, atau pisau, atau apa saja, itu nanti setelah dipakai, bagi pemakaian itu mempunyai berkah. Itu Nabi tidak mau, karena memang tidak ada landasan dasar hukumnya yang terdapat di dalam perintah Allah, ya, di dalam Al-Quran. Nabi sangat tidak suka. Orang Bani Israel itu ngawur sekali kalau dia minta kepada nabinya, ya, amtas alu rusulakum, maka ditegur kita, apakah kamu minta kepada rasul kalian kama su'ila Musa, ya, seperti kaumnya minta kepada Nabi Musa min qablu dulu, ya, seperti itu. Jadi Nabi Musa diminta ini, sampai diminta mendatangkan ini, tapi bisa ya, mendatangkan makanan dari langit ini. Terus Pak, berikutnya 9. Pengingkaran terhadap hal tersebut adalah termasuk di antara pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya. Dan ini belum dimengerti dan dipahami oleh mereka yang baru masuk Islam itu. Terus 10. Rasulullah SAW menggunakan sumpah dalam menyampaikan petunjuknya, dan beliau tidak berbuat demikian kecuali untuk suatu maslahat. Iya,
Jadi kalau satu penting sekali Rasulullah sampai bersumpah, demi jiwaku yang berada di genggaman, kamu tidak akan beriman sebelum kamu mencintai aku lebih dari segala-galanya. Itu sumpah. Ya. Jadi kalau kita iman tapi kita belum mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada selain Rasulullah. Terus Pak. 11. Bahwa syirik itu yang akbar dan ada pula yang asghar. Karena mereka tidak menjadi murtad dengan permintaan mereka itu. Ya, berarti syirik itu adalah syirik asghar. Tapi syirik asghar syirik kecil. Tetapi kalau itu diyakini akan meningkat jadi syirik akbar. Kalau jadi syirik akbar, mereka menjadi diharamkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Terus lanjutnya. 12. Kata-kata Abu Waqid al-Laitsri, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran atau masuk Islam, menunjukkan bahwa para sahabat selain mereka mengerti bahwa perbuatan mereka termasuk syirik. Ya, jangan ngerti. Kalau itu perbuatan itu syirik sudah mengerti. Ya, karena apa? Karena mereka dulunya memang perbuatannya seperti itu. Tapi mungkin secara tidak sadar karena kebiasaan itu, ya tiba-tiba minta kepada Rasulullah untuk mengenang masa-masa lalunya. Ya, saat mereka masih bersandar kepada selain Allah. Ya. Terus ada satu lagi. 13. Bertakbir ketika merasa heran atau mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam agama, berlainan dengan pendapat yang menyatakannya makruh. 14. Harus ditutup segala pintu menuju perbuatan syirik. 15. Dilarang meniru atau melakukan sesuatu perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah. 16. Boleh marah ketika menyampaikan pelajaran. 17. Kaidah umum bahwa di antara umat ini ada yang melakukan perbuatan syirik dan mengikuti tradisi-tradisi umat sebelumnya berdasarkan sabda beliau. Itulah tradisi orang-orang sebelum kamu. Ya, jadi hati-hati. Kita dengan mengikuti, ya, misalnya mengadakan upacara apa, orang di luar Islam tuh upacara ini tuh untuk pendetanya, untuk berhalanya, untuk Tuhannya. Maka kalau orang meninggal ini 3 hari, 4 hari, 7 hari karena mempunyai keyakinan bahwa rohnya itu masih kembali ngindangi anak putu didelok. Nah 7 hari agak menjauh lagi dibancai, 40 hari agak dibancai. Kita tiba-tiba ikut-ikut seperti itu, ya. Maka perbuatan kita ini tidak dibenarkan. Di samping tidak ada syariatnya, itu perbuatan tasabuh meniru-niru tradisinya orang Yahudi, orang-orang Hindu, ya. Mungkin orang yang mengikuti ini tidak merasa karena mereka mengikuti saran ulama-ulamanya atau guru-gurunya atau ustadz-ustadznya. Dulu di zaman terjadinya tradisi itu memang untuk menyiarkan agama agak susah, diikuti dulu kemudian diterangkan sebenarnya tauhid itu begini, perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Diawali dengan doa-doanya itu oleh para wali itu diganti doa-doa Islam, bukan doa-doa untuk arwah, untuk berhala. Namun dalam perjalanan agama ini mestinya itu ditinggalkan secara